Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas strategi positioning produk yang nantinya juga ada tugas di akhir penjelasan ini terkait dengan strategi positioning produk. Oke, strategi positioning produk ini sudah pernah saya singgung di strategi produk, ya, bahwa kita membutuhkan positioning produk untuk memetakan posisi produk kita atau produk suatu brand di benak atau di mapping benak konsumen, ya. Posisinya ada di mana, ya. Jadi ada strategi positioning produk ini berusaha menciptakan diferensiasi perbedaan yang unik, ya, di dalam benak pelanggan atau mapping mindnya pelanggan. Ada 7 penggunaan atau pendekatan yang bisa digunakan untuk positioning produk ini. Yang pertama, yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan atribut. Atribut dari sebuah produk atau jasa, ya. Dan pastinya nanti connectingnya dengan manfaat. Nah, manfaat dari atribut itu apakah menjadi suatu yang paling bernilai dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain. Maksudnya atribut tertentu merupakan sesuatu yang paling dinilai paling bermanfaat bagi konsumen kita. Sehingga itu yang akan kita tekankan bahwa produk kita memiliki atribut tersebut melebihi dibandingkan produk pesaing, ya. Mungkin atribut yang pernah saya jelaskan kemarin terkait dengan efisiensi penggunaan bahan bakar atau mesin yang sangat tangguh, tahan sampai 5 tahun dan sebagainya. Oke, yang berikutnya harga dan kualitas itu merupakan menjadi pendekatan yang digunakan untuk positioning sebuah produk kita, ya. Jadi harga yang paling murah biasanya, sedangkan kualitas pastinya dia akan menyampaikan bahwa kualitas terbaik dibandingkan pesaingnya. Dan aspek penggunaan aplikasinya, ya. Jadi positioning sebuah produk ini paling baik digunakan pada saat occasion tertentu atau event-event tertentu. Mungkin pada saat malam hari untuk menemani kita bekerja, ini aplikasi penggunaannya atau aspek penggunaannya untuk menemani kita di waktu kerja, ya. Mungkin kopi, mungkin yang lain seperti mungkin Kopiko, ya, manfaatnya. Permen Kopiko ini salah satu brand. Itu sebenarnya dia memposisikan dirinya bukan sebagai permen, ya, tapi kopi dalam bentuk permen, ya. Penggunaannya untuk apa? Ya, bahwa ini memposisikan adalah untuk produk penggunaannya untuk pada saat kita tidak ingin ngantuk, ya, tetap beraktivitas tanpa ngopi tapi gantinya permen. Pemakai produk, ya, berdasarkan pemakai produk. Ada produk tertentu yang diposisikan bahwa ini khusus untuk orang yang suka berpetualang, ya, itu bisa, ya, mungkin di salah satu wisata mungkin, ya, orang yang suka menginginkan petualang itu ada yang sport, ada orang yang suka sport, ya, ada orang yang suka petualangan, ya. Jadi berpetualang itu ya connecting dengan produk-produk wisata pastinya, ya. Mungkin Eiger, produk penjelajah atau pencinta alam dan sebagainya, itu bisa menggunakan atribut pemakai produk, ya. Olahragawan mungkin, ya, bisa minuman suplemen tertentu,
Itu khusus untuk siapa? Olahragawan, pemakainya siapa. Banyak sih sebenarnya bisa kita kaji bahwa atribut positioningnya adalah pemakai, bisa jadi pemakainya adalah orang-orang yang berhasil, eksekutif muda, orang yang mapan dan sebagainya. Itu lebih ke sana juga bisa digunakan sebagai tagline ya. Dan kelas produk tertentu. Nah, ini kelas produk, dia lebih spesifik ke kelas produknya. Positioning berdasarkan pesaing juga ini menyatakan bahwa posisinya terhadap pesaing itu seperti apa. Ya. Nomor 2, ya, sehingga dia berusaha lebih keras untuk memuaskan. Dan yang paling banyak memang berdasarkan manfaat ya. Manfaat ini adalah yang paling mudah ya. Keunikan dari manfaat yang memang sebagian besar manfaat itu diinginkan oleh konsumen kita atau segmen pasar yang menginginkan manfaat dari sebuah produk ya. Oke, baiklah. Berikutnya adalah tujuan pokok strategi positioning, menetapkan produk di pasar sehingga berbeda dengan merek-merek pesaing, brand-brand yang bersaing, posisinya seperti apa, secara tidak langsung, perang komunikasi pemasaran atau iklan, dan yang lebih spesifik adalah di tagline-nya. Tagline itulah atau bahasa yang sering kita kenal slogan ya, slogan. Slogan itulah yang menjadi strategi positioning yang biasanya saling menyerang dengan brand-brand yang sedang bersaing ya. Posisinya apa sih produk kita ya. Ini terkait dengan memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada pelanggan, what you stand, posisinya sebagai apa, what you are sebagai apa, how you would like customer to evaluate. Jadi posisinya saat ini sebagai produk yang seperti apa yang ingin disampaikan, produk yang pastinya yang paling bermanfaat, paling bagus dan paling ada keunikan tertentu ya dibandingkan yang lain. What you are, what you stand for itu terkait hal itu. Dan kemudian how you would like customer to evaluate. Bagaimana konsumen mengevaluasi. Ini memudahkan ya sebenarnya. Memberikan pesan kepada konsumen atau target market itu bahwa produk kita itu bisa dievaluasi dari segi manfaat yang kita jadikan keunikan. Contohnya, paling irit, ya, yang paling terdepan teknologinya. Nah, kita bisa mengevaluasinya dibandingkan produk pesaing. Apakah benar produk yang disampaikan sebagai tagline bahwa kita yang paling terdepan atau semakin di depan itu ada, mungkin masih ingat semakin di depan. Nah itu apakah benar semakin di depan? Itu lebih kepada kualitas ya, menunjukkan posisi bisa positioningnya berdasarkan posisi pesaing gitu ya. Kita lebih maju di depan, semakin maju di depan dibandingkan pesaing yang lain. Nah itu kita juga mengevaluasi sebagai target market atau konsumen, apa benar nih ini yang disampaikan? Dia kualitas atau teknologinya yang paling baik dibandingkan yang lain, mungkin semakin di depan. Jadi memudahkan konsumen untuk mengevaluasi pesan tersebut. Dan ini adalah contoh dari tagline ya, yang sering kita jumpai atau yang paling dekat di rumah kita ya. Ini ada contoh dua tagline, dua apa namanya retail ya, Indomaret dan Alfamart ya. Nah, ini bedanya pasti mereka memiliki tagline ya, saling mencari keunikan yang agar supaya bisa di benak pelanggan itu melekat ya, bahwa Indomaret mudah dan hemat. Nah, ini lebih ke manfaat ya, mudah dan hemat. Siapa yang ingin mudah belanja dan berhemat, ini harapannya bisa memilih di Indomaret. Sebaliknya Alfamart juga tidak kalah bersaing dalam posisi brandnya atau tagline yang digunakan untuk
positioningnya, yaitu belanja puas, harga pas. Ya, kalau ingin manfaat yang lebih, ya, maksudnya agar supaya dalam hal ini, kalau ingin puas berbelanja, itu di Alfamart. Harga pas. Apa bedanya harga pas dan hemat? Sebenarnya intinya sama pesannya, kan? Bahwa di situ adalah kalau mereka hemat itu jelas menyatakan bahwa ini ekonominya hemat, ya. Tapi kalau harga pas ini identik begini, harga yang dikeluarkan adalah harga yang sesuai dengan produknya, ya. Kalau harganya lebih mahal, ya mungkin identik seperti itu. Tapi harga pas menyesuaikan dengan produk yang sudah dibeli, dalam hal ini sesuai dengan produknya, ya. Lebih bagus daripada harga mahal, kan gitu. Ya, arahnya memang di sana bahwa orang belanja itu manfaat utamanya mendapatkan barang yang sesuai harapan dengan harga yang murah. Pasti harga nih. Kebanyakan perusahaan retail itu tagline-nya banyak ke harga, ya, karena memang kita tahu manfaat yang diutamakan oleh pembelanja, terutama ibu-ibu, ya, mungkin itu ya harga. Memang selisih sedikit mereka bisa pindah, ya, sehingga mereka menjadi keunikan manfaat hemat ini, ya, atau harga yang murah ini menjadi atribut atau dasar basis untuk positioning, ya. Nah, ini yang lain yang saudara tahu nih, KFC jagonya ayam, ya. Ini yang memang berlomba-lomba untuk menyajikan produk ayam goreng, ya. Dia menggunakan tagline jelas jagonya ayam. Jadi ayam, ya, spesialis memasak ayam, gitu, ya. Kalau yang McD, I'm loving it. Saya sangat mencintainya. Jadi apapun yang disajikan atau yang ditawarkan oleh McD, mereka berusaha men-tagline-kan bahwa saya menyukai semuanya. Itu, ya, dalam hal ini McD. Dan ini tambahan sedikit pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ini memang sebelumnya terkenalnya di benak pelanggan di Pegadaian itu ya mungkin dulu, ya, mungkin kualitas kinerja pelayanannya kurang bagus dan sebagainya, ada permasalahan yang terjadi di dalam Pegadaian, ya. Mungkin itu bukannya masalah yang terselesaikan, pasti ada sesuatu yang bermasalah, mungkin ada barang hilang dan sebagainya, ya, sehingga merubah tagline, merubah brand, logo yang menarik, logo yang lebih disukai oleh banyak orang, ya, dan terutama tagline-nya harus kita rubah bahwa posisinya sekarang mengatasi masalah tanpa masalah, karena sebelumnya mungkin ini terkenal dengan tidak mengatasi masalah dengan masalah berikutnya. Oke, ini mungkin banyak yang berpengalaman memahami, saya kurang paham nih sebenarnya. Oke, ini one heart. Saudara pasti tahu nih, satu hati, ya, melayaninya dengan hati dan sebagainya. Ini intinya kita menyukai produknya Honda, gitu, ya. Dan dulu Yamaha punya tagline yang cukup bagus, semakin di depan, ya, semakin di depan dia berusaha memposisikan dirinya dibandingkan pesaing. Dan akhirnya dia mengeluarkan tagline baru, Raise Your Heart. Ini istilahnya ganti Your Heart, Revolutionary Your Heart, ya, perubahan hatimu. Ya, mungkin ini menyerang ini One Heart ini, ya. Kalau Suzuki Way of Life, ya, ini masih ke pendirian bahwa ini jalan hidup, ya, Way of Life Suzuki, ya. Connecting way-nya, of life-nya, sesuatu yang bernilai bagi orang, ya, bahwa
panduan hidup. Way of life ini lebih ke karena ini transportasi ya, ada koneksinya juga. Nah, cara hidup kalau pilih Suzuki itu sudah benar way of life-nya. Dan ini pastinya kembali lagi yang menentukan adalah persepsi konsumen lagi. Apa benar ini one heart? Apakah benar semakin di depan? Yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana agar supaya konsumen menilai ya, how to evaluate tadi. Apakah benar? Kalau benar, bisa jadi diterima one heart, semakin di depan. Oh ya memang semakin di depan. Way of life, oh sembarang kalir katanya, apa istilahnya, semua cara hidup ya, Suzuki semua sepeda, mobil kayak Suzuki karena ini adalah way of life. Ini ya, pedoman hidup ini kata bahasa aslinya ya, way of life. Oke. Dan ternyata negara pun juga demikian sebagai destinasi wisata, kita juga harus membuat tagline agar supaya target market kita, ya ini pastinya orang asing sana, sebaliknya tertarik untuk berkunjung di Indonesia. Apa yang bisa kita bikin tagline-nya? Kalau kita wonderful Indonesia, ya Indonesia yang sangat indah, berbagai macam. Nah, ini banyak pesan sebenarnya yang ingin disampaikan. Tapi apakah dengan tagline ini kita pilih tagline yang mewakili sesuatu yang bernilai, wonderful. Ya. Wonderful, satu yang bernilai, indah, dan sebagainya Indonesia. Thailand, amazing Thailand. Ya, dia menggunakan tagline amazing Thailand. It's begin with the people. Kita mulainya dengan orang-orangnya ya, yang ramah mungkin. Ya. Indonesia juga ramah. Ya. Tapi Thailand ingin menyampaikan bahwa amazing, ya, wonderful. Thailand amazing. Kita mulai dengan orang-orangnya atau masyarakat yang ada di Thailand. Kita apakah ini ramah dan sebagainya. Kita mengevaluasi nanti di sana. Kalau memang kita mau ke sana ya. Japan endless discovery. Discovery yang tidak tanpa akhir ya. Banyak hal yang di sana. It's more fun in the Philippines. Banyak kesenangan di Filipina. Nah, ini ditawarkan oleh Filipina. Hutan happiness is place, tempat yang sangat menyenangkan. Papua New Guinea menyatakan a million different journey. Oh, jutaan destinasi yang berbeda, banyak journey, ya, different journey, a million, jutaan tempat destinasi wisata. Austria arrive and revive, ya, tiba dan menghidupkan. Jadi kalau tiba di sana di Austria, kita bisa apa istilahnya itu revive ini hidup, ya, timbul mungkin berasa hidup kembali. Ya, ini kan tagline ya, berusaha memposisikan brand kita dibandingkan brand-brand yang lain, dan pastinya pasti manfaat yang ingin disampaikan. Kalau ke sana kita akan mendapatkan apa gitu ya. Kalau kita menggunakan produk itu apa yang kita dapatkan manfaatnya. Oke, strategi repositioning produk, nah ini sudah saya sampaikan juga. Ini dibutuhkan jika terjadi salah satu kemungkinan ada pesaing yang masuk, produknya diposisikan berdampingan dan membawa dampak buruk terhadap pangsa pasar, sehingga perlu repositioning. Ya, contohnya tadi mungkin ya ini persaingan ya, ternyata ada pasti terjadi. Saya ingin memposisikan produknya ya berdasarkan pesan tadi semakin di depan, ya, one heart dengan Yamaha, baliknya way of life juga. Apakah itu berdampak buruk? Ya kita harus memposisikan ulang, ya, bikin tagline baru. Sehingga tagline itu berubah-ubah juga nantinya, ya tergantung perkembangan kompetisi yang ada di dunia bisnis, ya, maksudnya di iklannya mungkin diterima oleh
benak pelanggan, apakah benar demikian? Ya. Preferensi konsumen telah berubah. Kalau preferensinya berubah, kita berubah repositioning. Nah, ini nanti analisisnya seperti ini ya. Karena ada pesaing, karena preferensi konsumen yang kurang bagus, perlu di repositioning. Saudara nanti ditugaskan untuk membuat analisis positioning produk ya. Ambil cari 3 iklan atau tagline ya, nanti bisa saudara analisis, beri masukan. Ditemukan preferensi pelanggan baru, ini segmen pasar baru bisa kita jadikan preferensi itu. Terjadi kesalahan dalam positioning sebelumnya, jika ada terjadi positioning yang salah bisa kita segera repositioning. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk, bauran pemasaran saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat bagi produk tersebut. Ya, ini kalau repositioning, berusaha mereposition. Ada sesuatu masalah di antara 4 ini. Ya. Oke, saya kira cukup. Ini tugasnya bisa dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya. Bikin PPT, disampaikan analisisnya dalam bentuk PPT, dikumpulkan di classroom. Cari 3 iklan, ya, cetak mau online, saudara ambil tagline-nya, ya. Tagline-nya apa? Saudara analisis masing-masing strategi positioning-nya, ya. Tagline itu kan strategi positioning-nya. Oh, basisnya menggunakan manfaat. Oh, basisnya menggunakan atribut tertentu mungkin, ya. Saudara beri masukan setelah itu. Apakah benar nih dengan segmen pasar yang saudara ketahui atas produk tersebut atau jasa brand dari sebuah brand, apakah benar posisi saat ini, ya. Apakah konsumen melihat ini menjadi sesuatu yang paling penting, bernilai, ya, untuk dijadikan basis. Kalau ada, menurut saudara ada basis positioning yang baru, silakan saudara bikin tagline baru untuk produk masing-masing 3 iklan sebuah brand tersebut. Ini kurang dikumpulkan minggu depan ya. Dan analisis tentunya, saudara menyarankan kenapa merubah ini, karena saat ini konsumen menginginkan kemudahan mungkin ya. Yang tadinya tidak ada kemudahan, ya saudara sampaikan kemudahan untuk apa gitu ya. Kemudahan berbelanja, ya. Stay di rumah, belanjaan datang mungkin. Nah, itu salah satu kemungkinan ya, saudara bisa temukan demikian saran positioning dari perusahaan tersebut. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.